Kata gue nggak bisa. Bener, nggak bisa kan gue udah bilang. Barca itu tumpuannya cuma di Messi. Oke, selamat malam Sobat Nebula. Tentunya kembali lagi dalam channel Nebula Soccer. Jadi pada video malam ini kita kembali masuk dalam segmen diskusi sepak bola. Oke, jadi sebelum gue lanjut video kali ini nih, gue mau promosiin usaha baru dari temen gue nih. Jadi temen gue itu baru buka usaha, namanya adalah Rokupang atau roti kukus panggang. Nah, di Rokupang ini tuh banyak banget varian rasa. Di antaranya ada strawberry, nanas, blueberry, coklat, dan lain-lain. Kalian juga bisa nambahin topping Oreo nih. Nah, harganya tuh relatif murah banget, dimulai dari harga 5.000 sampai harga 9.000 rupiah. Lokasinya ini berada di Depok nih, tepatnya di Jalan Tiga Putra, Meruyung. Kurang lebih nggak jauh dari Masjid Kubah Mas. Buat kalian yang pengen nyobain, buat kalian yang pengen mesen, langsung aja DM temen gue. Nanti link dari Instagram temen gue bakal gue taruh di deskripsi. So, jadi kalau kalian yang bingung pengen ngemil makanan atau pengen makan roti, langsung aja pesen Rokupang. Oke, terima kasih. Oke, jadi video kali ini gue nggak sendirian nih ya. Gue selalu bersama brother gue, ada brother Akbar. Bar, selamat malam Bar. Malam Radit. Ini Oke, kita Bar. kayaknya banyak nih tamu-tamu kita nih. Oh iya benar. Jadi ini ada dua teman gua. Dia adalah dua fans Barcelona. Termasuk lo ya. Ini buat sobat Nebula semua. Posisi gua sekarang adalah posisi tertekan karena gua adalah salah satu fans Real Madrid. Oke? Oke. Jadi kita harus profesional ya. Kita harus profesional. Jadi sebelumnya gue mau kenalin ya, mungkin buat kalian nih udah tahu nih, yang satunya udah sering banget kita ajak record, ada Abian Arfari. Abi, selamat malam Abi. Malam. Oke, yang satu lagi ada temen gua. Malam nih. Oke, yang satu lagi ada temen gua, orang jauh nih, nggak jauh sih, dia di Depok. Dia juga di Depok. Dia Itu. salah satu fans Decul juga, ada namanya Wildan Permana. Biasa gua panggilnya Devin. Devin, selamat malam Devin. Malam Adit. Maaf, Oke. tadi manggil Decul ya, bukan Decul, Cules ini kita semua Cules. Dua-duanya Cules bukan Decul. Oh salah ya, oh mohon maaf, gue kan bukan fans Barca jadi gue ngerti. Jadi kalau gue salah ngomong ya mohon maaf gitu, oke? Jadi tolong jangan permasalahkan apa yang menurut gue salah, tolong dibenarkan aja, gak usah begitu lah, oke? Oke, gue langsung mau nanya ke pertanyaan pertama nih. Gue mau nanya pertama ke Abi dulu, abis itu baru ke Devin. Pertanyaannya sama. Oke, buat Abi dulu nih Bi. Semalam itu kan Barca main lawan apa? Leganes ya? Leganes. Iya, Leganes. Mereka lawan Leganes menang 2-0. Nah, pertanyaan gue simpel sih. Kita tahu ya, La Liga ini juga baru bergulir, baru ada di pekan kedua setelah adanya pandemi corona ya. Dan kita lihat dalam dua laga ini tuh Barcelona berhasil memenangkan 2 pertandingan dan tanpa kebobolan. Jadi pertanyaan gue tuh menurut lu gimana sih tentang permainan Barcelona setelah adanya pandemi corona ini? Justru permainannya itu menurut gua gak ada yang berubah ya, malah sama ya, tetap bagus gitu loh. Jadi menurut lu gimana David? Kalau menurut gue sih mau nggak ada corona atau ada corona ya emang udah chemistry-nya udah nyambung gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala misalnya libur latihan nih, misalnya libur jeda kompetisi, tetapan kalau misalnya pas balik ke posisi semula juga nggak berubah-berubah banget sih, maksudnya nggak ngaturnya nggak terlalu susah, maksudnya tetap bisa nyatu gitu timnya. Udah gitu doang. Iya gitu aja sih. Kalau dari lu gimana, Vin? Gimana ya, mau ada corona nggak ada corona, tetapan chemistry Barcelona tetepan terjaga gitu, nggak mainnya nggak acak-acakan gitu. Kecuali kalau ganti pelatih ya, mungkin kalau ganti pelatih atau ganti formasi dari pelatih itu sendiri bisa menyebabkannya kekacauan di tim.
Iya bener banget tuh, udah punya filosofi soalnya Barca ya. Oke, Nggak lanjut. Sekarang gue mau nanya ke David tuh, Vin. Pertanyaannya sama Vin. Gimana menurut lu, Vin, dengan permainan Barcelona di 2 match pertama ini? Ya kalau gue lihat kan permainannya kan sama aja kan kayak sebelum-sebelumnya. Cuma kan apa sih? Cuma ya kan sekarang kan keadaannya lagi begini kan, juga persaingan juga kayak biasa aja gitu kan. Gue lihat sih juga kan Messi kan juga lumayan tuh 2 gol sama 1 assist ya. Jadi ya lumayan lah permainannya. Oh, oke. Sekarang gue mau nanya, ini gue mau nyinggung ke klasemen La Liga musim ini ya. Di La Liga itu kan kita tahu ya, puncak klasemen itu masih dipegang oleh Barcelona dengan 64 poin nih. Dan pesaing terdekat dari Barcelona ini itu ada Real Madrid dengan raihan 59 poin. Dan Madrid itu nanti baru main itu hari Jumat lawan Valencia. Kalau misalnya menang, selisih poin itu cuma beda 2 poin. Sekarang yang mau gue tanya itu gimana sih peluang Barcelona untuk juara di La Liga musim ini? Dari lu dulu nih, Bik. Kalau menurut gue sih peluang Barcelona ya masih kebuka juga ya. Tetapi di satu sisi ya Real Madrid cuma selisih 2 poin. Kalau misalnya menang Valencia nanti di hari Sabtu, ya masih bisa sama-sama ada kans juara lah gitu. Tinggal tergantung di akhir aja siapa yang kepleset, siapa yang akan memenangkan pertandingan berikutnya dan seterusnya, itu yang akan menjadi juara sih kalau menurut gue. Dua-duanya masih berpeluang kalau menurut gue. Kalau lu, Vin? Ya kalau kata gue mah Barcelona yang berpeluang juara. Oh gitu, yakin banget lu? Yakin lah. Yakin ini baru tulis nih. Yakin lah. Oke. Apa sekarang Bar nanya Bar? Ini gua mau nanya ya ke Abi dulu deh. Ya kedua-duanya sih, untuk keduanya. Kalian kan sebagai salah satu tulis nih ya, pasti udah paham betul tentang Barcelona ya, dari mulai filosofinya, historinya, pemain-pemainnya. Cuman gue pengen nanya nih, apa sih yang membuat lu itu suka sama Barcelona gitu loh? Karena di luar sana banyak orang yang bilang tuh bahwa orang yang suka Barca tuh cuma karena ada Messi. Tapi menurut lu sendiri gimana sih, kenapa lu bisa suka Barca gitu loh? Abi dulu deh, gimana gitu. Kalau gue sih suka Barca bukan karena pemainnya, tapi gue suka aja sama gaya permainannya yang disebut filosofi tiki-taka itu. Kalau dilihat sih permainannya enak gitu, 1-2 sentuhan sampai depan masuk oper-operan. Di depan gawang pun udah 1 lawan 1 masih aja tetap dioper ke teman sebelahnya gitu. Itu yang bikin enak sih kalau menurut gue kalau nonton Barca. Kalau misalnya zaman-zamannya dulu masih dipegang sama Pep Guardiola kayak gitu sih. Iya betul banget itu. Semoga aja pelatih-pelatih ke depan Barcelona ya, masih bisa melanjutkan filosofi tiki-taka yang dari dulu emang udah melekat banget di tim. Iya, katanya Setien juga mau balikin filosofi tiki-taka ya, tapi masih proses lah kayaknya. Oke, kalau lu gimana nih, Vin? Ya pertamanya emang gua ngefans sama MU. Cuma pas Pinata. Ya cuma pas final tahun berapa tuh yang Barca lawan MU itu. Iya. Lu gimana ceritanya? Bentar, lu gimana ceritanya dari MU bisa ke Barca anjir? Apa gara-gara sih? Enggak, ini jangan-jangan gara-gara siapa nama pelatihnya MU tuh? Si Alex Ferguson pensiun lu pindah ke Barca gitu. Sialan lu ya. Tapi Vin, kalau lu nonton video gua, yang video pertama kita nih, cerita lu sama gua sama lo. Gue pertama suka MU, terus pas 2010 tuh pas final yang menang 2-0 ya, bukan 3-1. Nah itu setelah itu gue nonton Barca tuh permainannya, baru gue suka. Nah mungkin lo begitu juga tuh, gimana? Ya gue nonton pas finalnya permainannya bagus ya, tiki rata, bolanya deket-deketan gitu. Ya gue suka dari situ. Berarti dari permainannya ya, dari tiki-taka bol itu ya. Tapi sekarang lu masih suka MU nggak? Kagak, mau gue yang suka MU. Bagus. MU sekarang ya. Enggak,
Kenapa gue bilang bagus? MU tuh sekarang semenjak peninggalan Sir Alex Ferguson itu masih jelek. Pokoknya nih buat sobat Nebula semua ya, yang fans MU lu mau hujat gue silakan hujat gue, silakan. Lanjut. MU mediocre sekarang. Oke, langsung aja nih gua pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaan yang ditunggu para Sules juga ya menurut gua. Kira-kira Barca bisa nggak nih kalau misalkan tanpa Messi? Kita tahu kan Messi bentar lagi ya umurnya udah tua ya, paling sekitar 3-4 tahun lagi mungkin di Barca. Regenerasi kan diperluin banget nih. Menurut lu bisa nggak sih Barca tanpa sosok seorang Messi gitu loh? Gak bisa. Dari lu dulu, Bi. Kalau menurut gue sih bisa ya, karena dari akademi juniornya di Barca, La Masia juga Ya, oke. pemain-pemainnya masih yang muda-muda, masih dibilang cukup baik ya untuk bersaing di level senior bareng sama Barca yang tim satu gitu. Iya, betul. Kalau menurut gue sih bisa ya kalau misalnya Messi udah mulai pensiun, jadi ya penggantinya kayak udah nemuin kayak satu ada Ansu Fati itu Riqui Puig contoh Nah, itulah. betul banget itu. Itu dia golin semalam tuh ya? Dari La Masia. Golin lah. Golin. Bintang muda. Gue nonton Asal dia doang itu. gini aja, pelatihnya berani mainin pemain muda gitu, nggak usah takut kalau Ya, misalnya pemain betul muda banget. tuh maksudnya nggak bisa nyatu sama tim karena usianya karena permainannya masih bilang cukup rendah gitu sama yang seniornya, jadi kayak direndahkan jatuhnya. Harusnya pelatih tuh berani mainin pemain-pemain muda mulai dari sekarang sih. Kalau buat regenerasi Iya, ya benar kayak banget. Luis Suarez juga udah umur 33 kalau nggak salah, kalau nggak 34 udah mau Iya, pensiun juga, 2 tahun lagi bisa. Oke, kalau lu gimana nih, Vin? Kalau kata gue nggak bisa. Bener, gak bisa kan gue udah bilang. Barca itu tumpuannya cuma di Messi. Gue setuju sama lu. Ah, Vin. lu Dulu tahu. dong. Tapi ada tapinya. Gua Diem dulu bentar ada ya. tapinya. Gue di sini bukan fan Barca, tapi gue tahu kunci main Barca cuma di Messi. Jadi ya nggak apa-apa lah, gue bisa berpendapat seperti itulah. Devin fan Barca setuju sama Oke. omongan gue. Belum tentu, kita dengar dulu dong. Devin belum bicara nih. Gimana, Vin? Kenapa nih nggak bisa nih? Iya, lu lihat aja coba permainan Barca tanpa Messi itu selalu kalah. Nah Selalu itu kan gue udah tergantung sama bilang. Messi. Diem dulu. Oke, berarti menurut lu nggak bisa nih ya. Tapi kan kalau nggak ada Messi berarti Barca bisa menurun banget nih performanya berarti dong. Ya tadi coba Abi bilang kan, tadi Abi bilang La Masia. Tapi Barca tergantung sama pembelian pemain mahal. Barca aja gitu. mau ngotot aman Neymar, bukan dari La Masia. Lu lihat sekarang kan Griezmann mainnya, mana Griezmann dikacangin sama Messi kalau main. Ya, Tuh, oke. gue lebih setuju Oke, lu Griezmann ya. pindah ke Liga Tergantung Inggris lagi daripada ke balik. Barca. Ya. Cuma tergantung Sebenarnya- lagi balik ke pelatihnya sih. Kalau menurut gue kalau misalnya mainin pemain muda ya mungkin pelatihnya nggak mau ambil resiko kayak gitu sih contohnya. Ya. Sebenarnya sih Sebenarnya bisa gini. kalau Messi nggak main Bisa aja dicadangin sebenarnya. ganti pemain muda sih bisa, tergantung pelatihnya aja sih kalau menurut gue. Dit, tapi Oi. jangan lupa tanpa Messi Barca menang loh 5-1 lawan Madrid musim lalu. Oke, sip. Nih, jadi gini. Nih, gue mau nambahin aja nih ya. Kalau bicara Barca bisa bagus atau enggak lawan Barca bisa bagus atau enggak tanpa Messi, gue bilang bisa. Kenapa gue bilang bisa? Seperti yang Abi bilang bahwa kembali lagi ke pelatih sama board. Kalau mereka bisa boardnya dulu deh. Board Barca sekarang lagi hancur banget, jadi buat gue seperti kan pendapat ya, transfernya amburadul, yang dibeli pemain-pemain gak penting semua. La Masia Benar. Gue juga. bilang Barca itu jelek, Yang udahlah, tolong ya buat Lu diam Anda, dulu, tolong. lu diam Enggak, dulu, lu diam terserah dulu, gua mau komentar Barca itu jelek. Oke? lu diam dulu. Nah, Benerin, makanya kan benerin. pemilihan Tuh, dia aja pemilihan fan Barca bilang presiden benar. kan bentar lagi nih. Nah dulu pemilihan presiden kan bentar lagi nih ya kan. Kan mau calonin lagi Laporta, tapi kita nggak tahu ya ntar ke depannya gimana. Kalau misalkan board dulu deh, kalau board Barca udah benar, baru ke pelatih. Dia bisa nyari pelatih yang bener. Setien menurut gua punya filosofi Barcelona ya, karena dia juga lama juga di Catalan ya. Dia juga orang Catalan, jadi dia paham betul gaya main Barca walaupun mungkin di proses
Tapi gini, lu lihat di era Xavi, Iniesta, sebelumnya dia mundur, Eto'o, Henry, masih Messi awal-awal muda, Barca bagus, Barca berjaya Messi ya. Barca punya kualitas yang bagus. Jadi menurut gue tanpa Messi pun Barca bisa. Tapi gimana caranya? Caranya adalah regenerasi. Para pemain lama sih seperti yang dibilangin sama Adi tadi harus dikasih jam terbang. Ricky Puig, lalu Mosewage, terus juga Arujo juga dimainin lawan Mallorca kemarin, mainnya bagus banget. Ada Carles Alena juga. Carlos Alena, Ansu Fati. Jadi menurut gua dibilang Barca bisa tanpa Messi bisa, tapi kenapa orang bilang nggak bisa? Karena belum dicoba, dan belum mau nyoba. Karena apa? Karena board Barca, pelatih Barca masih tergantung sama Messi, nggak bisa keluar dari zona nyaman. Coba deh kita coba aja. Zona nyaman. Satu musim aja Barca jarang mainin Messi tapi amburadul, nggak masalah. Di situ kita bisa lihat bahwa apa yang harus diperbaiki, apa yang dibutuhkan gitu loh. Oke nih ya. Oke nih. Nih Bang. Sekarang gini kan. Sekarang lu bilang ini lu kan dulu bertiga Barca nih, gua Madrid sendiri di sini nih. Oke. Kita mau adu argumen, oke. Sekarang lu lihat Real Madrid musim ini Real Madrid itu kan udah tanpa Ronaldo, dia masih bisa ada di tingkat 2. Walaupun memang musim kemarin menurut gua ya parah Real Madrid bisa nggak juara Liga Champions segala macam. Tapi menurut gua musim ini bagus tanpa Ronaldo loh. Ya. Berarti Barca tanpa Messi gimana? Madrid udah bisa tanpa Ronaldo ya. Tar dulu, lu bilang tanpa Ronaldo Madrid bagus. Kok peringkat 2, Copa del Rey tersingkir, Champions tersingkir, dan Ajax mana bagusnya? Nah itu musim kemarin. Musim ini nanti lah. Makanya sekarang gue bilang Barca bisa nggak tanpa Messi, gitu aja. Jawabannya nggak bisa, udah simple, nggak usah dipanjang-panjangin. Lah, lu bilang nggak bisa, Barca belum nyoba, Messi belum pensiun. Lu ngomong begini saat Messi udah nggak main di Barca, baru lu bilang ngomong. Waktu Messi belum datang bagus-bagus aja striker Ronaldinho. Nah itu maksud gua itu. Kenapa lu bisa bilang Barca? Ya itu kan dulu. Kita lihat beberapa tahun terakhir ini Barca tuh andalnya Messi doang gitu kan. Brother, dengerin gua nih ya. Emang yang salah itu sebenarnya Barkanya, gini loh, bahwa dia terlalu bergantung sama Messi. Nah itu yang harus dirubah. Kalau bicara Barca bisa perform lagi tanpa Messi, menurut gua bisa banget. Nah yang jadi masalah belum dicoba, tapi udah dicoba sih 5-1 lawan Madrid musim lalu. Itu salah satu contoh menurut gue. Oke. Gue rasa udah nih. Gue nggak mau makin panas, nggak mau makin ini. Oke, udah ya. Oke nih buat sobat Nebula. Udah ini ya. Oke, ini udah nih video kita sampai di sini aja. Gue udah nggak mau panas, otak gue udah panas bahas Barca nih. Oke, buat sobat Nebula semua nih ya. Buat kalian yang fans Barca, kalian yang setuju nih sama kata 3 orang ini nih, kalian bisa komen di bawah. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat like, jangan lupa buat komen, dan juga buat share ke teman-teman kalian. Dan terakhir jangan lupa buat subscribe. Oke, terima kasih buat Abi, terima kasih buat Devin, terima kasih juga untuk terima kasih udah bahas Barcelona pada kali ini. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.